Yo guys, tahun ini kayaknya iQOO lagi ngegas banget penetrasi pasar Indonesia. Mengawali dengan iQOO 12 yang sampai saat ini masih memberikan performance dan value yang luar biasa untuk segmen harganya. Dan sekarang dia kembali bikin galau segmen mid-range dengan seri Z-nya. Yang akan gue bahas sekarang adalah iQOO Z9. Dengan harga 4699 yang artinya Rp300.000 lebih murah dari harga di Malaysia dan Rp700.000 lebih murah dibanding harga di Thailand, iQOO sepertinya agresif banget untuk memenangkan hati user di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan, keunggulannya hanya karena harga atau memang overall barangnya bagus? Walaupun kita tahu kalau jualan utamanya adalah performa, tapi gue pengen memulai dari sesuatu yang memang menjadi spesialisasi K2G. Yes, kamera. Tahu nggak? Walau cuman punya satu kamera yang efektif, fotografi dari Z9 ternyata reliable sekaligus termasuk bagus. Bahkan kalau harus ngelawan HP all-rounder yang secara segmen di atasnya, seperti Galaxy A55, iQOO Z9 nggak kalah loh. Di backlight malah overall lebih bagus, walau nggak perfect. Dan di low light pun masih bisa bersaing. Bahkan kalau udah masuk good light dan indoor light yang nggak terlalu gelap, ya tinggal soal selera aja yang bermain. Gue prefer jepretan iQOO Z9 karena lebih kontras, walau terkadang extra eye-pleasing di kulit gue. In general, output fotonya punya warna yang komersil, dynamic range-nya bagus, sampai di indoor lighting pun masih bagus. Low light bukan yang terbaik, tapi kalau inget ini HP yang jualan performa, terus harganya 4 jutaan, harusnya nggak komplain sih. Overall, mantep lah kinerja dari sensor IMX882 yang ada di iQOO Z9 ini. Siapa tahu ada yang penasaran beda hasil fotonya sama Poco F5. Nih, lihat. Overall lebih bagus di Z9 deh. Lagi-lagi perlu dicatat, secara warna untuk skin tone gue memang iQOO Z9 terlihat eye-pleasing. Walaupun gitu tetap ya, soal selfie ya nggak ada yang spesial. Masih butuh pencahayaan berlimpah untuk menghasilkan selfie yang oke. Yang patut diacungi jempol juga adalah videonya bisa up to 4K 30 fps dan stabil. FPS-nya juga stabil, nggak patah-patah ketika kita panning-panning. Mantap, demikian juga dengan kualitas gambar dari perekaman videonya ya. Gue nggak punya banyak hal buat gue komplain dari sebuah handphone yang jualannya itu performa di harga 4 jutaan. Buat selfie maksimalnya bisa di 1080p 30 fps dan seperti yang kalian bisa lihat nggak stabil dan kualitas image-nya kurang bagus. Seolah ini reminder ya bahwa HP yang satu ini jualannya bukan kamera. Oke, gitu aja ya soal kamera. Mungkin itu adalah sebuah bagian yang paling tidak ingin kalian ketahui dari sebuah iQOO Z series. iQOO Z9 officially sebenarnya mengedepankan performa dan juga durabilitas baterai. Cuma setelah 2 minggu pemakaian, justru gue menemukan bahwa iQOO Z9 ini adalah sebuah all-rounder mid-range phone. Tentunya di luar kamera belakangnya yang cuma satu tadi. Pertanda awalnya datang dari desain. Merupakan turunan desain dari iQOO 12. Dia punya look yang understated, simple, nggak neko-neko, dan nggak malu-maluin kalau dibawa kemana-mana. Gue prefer warna yang Phantom Black ini. Kesan seriusnya itu dapet dan menyembunyikan segmentasi 4 jutaannya. Itemnya sih lebih hitam dari gue pastinya ya. Bercanda. Itemnya enggak solid black. Ada finishing texture fluoride particle di backdoornya yang membuatnya tidak boring. Demikian juga dengan feel di tangan. Solid. Walaupun punya material plastik di seluruh bagian luar, dia kokoh, nggak kopong, dan mantap di genggaman. Yang notable dari desainnya ada beberapa. Pertama, stereo speaker. Yes, mantap. Soundnya juga lumayan banget buat harganya. Bassnya masih berasa tipis-tipis. Dengerin nih. Cuman berbeda dengan versi Z9X, sayangnya Z9 nggak punya jack 3,5 mm.
Hal penting lain dari desainnya adalah IP64 yang artinya tahan debu dan tahan cipratan, dan adanya IR blaster di bagian atas. Balik ke depan, desainnya juga masih cakep dengan bezel yang cukup balance di berbagai sisi. Nggak tipis banget, tapi yang penting balance. Nah, di depan ada layar yang untuk ukuran HP seharga 4 jutaan, speknya itu cukup bikin kaget. Layar OLED, refresh rate 144Hz dengan resolusi 1.5K. Buset, kombinasinya sih ngeri nih. Secara experience juga bagus. Scrolling di UI smooth, pixelnya rapet, bahkan kecerahan layarnya yang mencapai 1000 nits di auto brightness cukup banget buat yang sering di outdoor. Lalu untuk peak brightness-nya bisa mencapai 4500 nits ketika playing konten HDR, khususnya di bawah terik matahari. Buat yang doyan main game juga asik. Nggak ada komplain delay atau apapun. Sekaligus dengan adanya eye protection mode, mata juga tetap nyaman kalau harus pakai HP berlama-lama. Ngomong-ngomong soal game, saatnya masuk ke performa. Menurut gue performanya bagus banget, tapi bukan yang terwah di segmennya. iQOO Z9 menggunakan Snapdragon 7 Gen 3, SoC 4nm dari Qualcomm yang dibuat di TSMC. Pilihan RAM dan storage-nya cuma satu, yaitu 12256GB. Dan menurut evaluasi Antutu, tipe RAM-nya LPDDR4X. Dan sayangnya, storage-nya masih UFS 2.2. Secara raw power by benchmark, Antutunya 800 ribuan. 3D Mark Extreme kurang lebih 1500 dengan stabilitas hampir sempurna, serta Geekbench yang lumayan oke. Seperti yang gue selalu bilang, kalau udah Antutu 800 ribu ke atas, secara umum buat daily nggak ada problem sama sekali. Satset tidak ada komplain. Nih ya, gue juga udah punya data dari beberapa game. Pertama adalah yang paling ringan, LOL Wild Rift. Dengan settingan tertinggi, dia bisa dapat average 108 FPS selama satu rank match. Dan seperti yang kalian lihat, recorded data ini gue nggak mulai dari suhu HP yang dingin, tapi start dari 38 derajat dan bermain di ruangan non-AC. Dari pengalaman gue, butuh 4-5 game berturut-turut di kondisi non-AC akhirnya sampai dia throttling. Ini pengaruh dari vapor chamber cooling yang memiliki bidang yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada yang digunakan di iQOO 12. Lanjut ke COD Warzone. Main multiplayer yang berdurasi pendek, di game pertama gue bisa dapat average di 57 FPS. Game kedua udah mulai throttling dia, jadi 50,8 FPS. Nah, raja terakhir Genshin Impact. Gue nggak tahu nih ya, apakah memang by hardware dia nggak kuat ngangkat, tapi di settingan tertinggi cuman dapat 40-an FPS. Sementara ketika kita switch ke settingan terendah, cuman naik sedikit ke 47 FPS, nggak bisa 60. Perlu dicatat, ini bukan karena throttling panas loh ya, tapi memang karena dari awal tes udah fluktuatif. Perlu digarisbawahi, semua tes dilakukan dengan menyalakan Monster Mode, yang pada intinya menaikkan batas suhu untuk memaksimalkan performa. Selain Monster Mode, jangan lupa coba untuk explore berbagai fitur gaming yang dihadirkan di Ultra Game Mode. Yang sering gue pakai adalah motion control ketika bermain game FPS. So, kalau mau reload ammo, tinggal goyang layar misalnya. So, setidaknya untuk sekarang, untuk gaming ya, gue paling rekomen iQOO Z9 ketika kalian adalah player game MOBA. Mau Mobile Legends, mau LOL Wild Rift, ya terutama buat kalian yang suka push rank berlama-lama semalaman penuh. Apalagi baterainya gede, 6000 mAh dan goks banget ketahanannya. Yang amazing adalah iQOO berhasil menyematkan baterai segede itu di dalam body setipis ini. Nih, perbandingan dengan Galaxy A55 yang punya baterai 5000 mAh. Goks ya, dengan iQOO Z9, SOT gue bisa dapat 7,5 jam sampai 8 jam. Total nyalanya lebih dari sehari. Itu juga udah including gaming sejam loh. Lalu ngecasnya juga lumayan cepet, support up to 80 watt charging. Dia bisa ngisi baterai segede itu dari kosong sampai full dalam waktu kurang dari 50 menit. Gimana? Lumayan all-rounder kan buat HP harga segini? Terutama kalau kalian nggak terlalu peduli ketiadaan kamera ultrawide atau selfie kamera tadi yang kurang oke. Nah, hal-hal lain yang perlu diketahui tentang iQOO Z9. Haptic feedback atau vibration motornya empuk. Mudah-mudahan mid-range Vivo lainnya juga ketularan hal positif ini ya. OS-nya adalah Vantage OS 14 yang berbasis Android 14. Untuk janji update-nya, kita bakalan dapat 2 kali upgrade Android dan 3 tahun untuk security patch. Yang pasti sih rajin update-nya dan rutin juga menurut pengalaman gue dengan iQOO maupun Vivo.
Sejauh ini gue juga belum menemukan bug-bug yang mengganggu. Untuk Vantage OS-nya sendiri, ya berada pada bagian diagram selera OS yang simple, secara mirip dengan stok Android. Dan terakhir, SIM card slotnya dual SIM, tidak ada micro SD slot. Oke, itu adalah iQOO Z9. HP seharga 4 jutaan, hampir all-rounder, dan minim hal-hal yang dikorbankan. Datang dengan jualan performa, tapi ternyata punya kamera yang mumpuni, kemudian baterai yang super long lasting, dan hal-hal perintilannya juga ikut dipikirin. Contohnya kayak haptics dan speaker. Menurut gue, yang masih harus jadi bahan pertimbangan adalah kalian butuh apa enggak kamera ultrawide di sebuah smartphone. Dan jangan lupa, seperti tesnya Alessa yang dia udah upload tempo hari di Instagram Reels, ada kemungkinan yang sangat besar iQOO Z9 bisa beat perfect audio ketika disambungkan ke eksternal DAC. So, pastinya gue rekomen banget iQOO Z9. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2J. Tunggu review kami yang berikutnya. Bye guys!